Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Minggu ketiga masa Advent ini disebut juga Minggu Gaudate atau Minggu Cinta Kasih, Sukacita. Mengapa? Karena setiap orang beriman diajak untuk semakin membangun sikap sukacita dan harapan Kristen yang sejati. Sukacita dan harapan ini tentu lahir dari suatu pertobatan penuh kesadaran bahwa kedatangan Tuhan sungguh sudah semakin dekat. Oleh karena itu, setiap orang beriman diajak untuk semakin bersungguh-sungguh dalam membangun sikap tobat dalam sukacita Tuhan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah kehancuran tanpa harapan, Nabi Sefanya yang berkarya pada zaman yang sama dengan Nabi Yeremia menyerukan ajakan kepada sisa-sisa Israel untuk tetap setia dan bersukacita dalam Allah. Ajakan untuk bersukacita itu diserukan dengan lantang oleh sang nabi, "Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertepik sorailah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem." Mengapa mereka harus bersorak-sorai? Karena Allah telah menyingkirkan hukuman yang seharusnya dijatuhkan atas bangsa ini. Sukacita, Allah telah menyingkirkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Israel, dan sukacita itu menjadi hebat lagi karena Raja Israel, yakni Allah sendiri, ada dan tinggal di tengah-tengah mereka. Sehingga bangsa Israel tidak perlu merasa takut lagi akan segala malapetaka yang akan menimpa mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai nabi, Yohanes Pembaptis sungguh menyadari dalam menjalankan tugas perutusannya dengan penuh sukacita. Tugas Yohanes ialah mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Walaupun karena tugas tersebut banyak orang beranggapan dan bahkan ada yang meyakini bahwa dirinya adalah Mesias, namun secara sadar Yohanes tidak tergoda untuk memperkenalkan diri sebagai Mesias. Sebaliknya, ia secara tegas menyatakan bahwa ia hanyalah pelopor dan saksi. Sebab seseorang yang jauh lebih besar dan jauh lebih berkuasa daripadanya akan datang. Dia itulah Mesias yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Mesias itulah yang mempunyai kuasa untuk mengadili orang, entah dengan menyiksa dalam api atau menguduskannya dengan Roh Kudus. Karena itu, Yohanes menyadari bahwa membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Maka sekali lagi dengan penuh sukacita ia mempersiapkan jalan tersebut untuk Tuhan. Ia tampil secara tegas dan radikal menyerukan pertobatan. Oleh karena itu, setelah menyerukan ajakan pertobatan secara umum, ia memberikan garis-garis konkret mengenai cara hidup yang praktis
sebagaimana yang dituntut oleh pertobatan itu sendiri. Bagi Yohanes, gelar yang disandang dan kata-kata yang diucapkan dengan mulut tidaklah cukup untuk mewujudkan pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati diwujudkan dalam tindakan konkret, yaitu berbagi dengan sesama yang miskin dan menderita, serta mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan setiap hari. Kepada para pemungut cukai dan kepada para prajurit, Yohanes tidak menuntut mereka untuk meletakkan pekerjaan mereka, tetapi ia mengajak mereka untuk melaksanakannya dengan jujur dan adil. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Paulus mengajak umat di Filipi untuk senantiasa bersukacita, bahkan ia memerintahkan dengan tegas, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hal ini diungkapkan Paulus untuk menyatakan bahwa Tuhan itu sungguh sudah dekat. Ia akan ditemui oleh umat beriman dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur. Sehingga apa yang harus kita lakukan yaitu senantiasa menanti Dia dalam semangat sukacita. Marilah kita menanti Tuhan dengan sukacita sejati sambil kita bertobat, karena Tuhan sungguh sudah dekat. Amin.